Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Az-Zahra dengan NIM 2410911320005 dengan dosen pengampu saya yaitu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi anatomi muskuloskeletal pada regiotorakis dan membri superioris dan juga vaskularisasi dan inervasi pada sistem muskuloskeletal. Nah, yang pertama itu pada regiotorakis. Nah, ini pada anterior view-nya dulu ya. Di sini ada yang namanya sternum. Ini ya, sternum. Sternum ini ada lagi bagiannya, yaitu ada jugular notch, terus ada manubrium yang ini, ada angle yang ini, terus ada bodinya, ada badan si sternum. Kemudian ada processus sipoid di sini yang ujung ini. Nah, kemudian di sini ada juga yang namanya clavicula. Yang ini ya, clavicula. Nah, terus ini kokse atau tulang iga. Ini nih terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kokse sejati, di mana itu dari yang pertama hingga yang nomor 7. Sedangkan yang kedua itu kokse palsu. Kokse ini pada bagian kokse 8 dan kokse 10. Kokse 8 sampai kokse 10. Kemudian ada juga yang namanya kokse melayang. Kokse melayang ini pada kokse 11 dan kokse 12. Nah, kemudian yang biru-biru ini namanya itu adalah cartilagonya. Ini ada yang namanya scapula ya. Ini scapula, tapi sebenarnya scapula itu ada pada bagian belakang. Nah, scapula terbagi lagi menjadi ada beberapa bagian nih. Yang pertama itu ada acromion. Acromion ini tuh berikatan dengan si clavicula ini yang tadi ya. Kemudian ada supraspinatus fossa yang ini. Kemudian ada spine atau tulang belakang. Terus ada juga infraspinatus fossa. Nah, kemudian ini ada vertebrae. Ini ya. Vertebrae pada toraks ini tuh ada pada vertebrae 1 sampai 12. Nah, ini ya tadi koksenya tadi, kokse yang sejati dan kokse yang palsu tadi. Nah, ini selanjutnya ini ada otot pada regiotorakis. Nah, ini ya. Yang pertama tuh ada superficial tuh pada bagian luarnya itu ya, otot yang luar gitu. Nah, di sini ada sternocleidomastoid, terus ada pectoralis major. Nih ini si sternocleidomastoid tadi, yang ini ya. Terus ada deltoid, terus ada si pectoralis major, terus ada si sternum, ini sternum yang tadi, terus ada biceps brachii. Kemudian yang setelah dipotong ya, bagian depannya tuh nih di dalamnya seperti ini. Ada pectoralis minor yang ini, dan juga ada serratus anterior yang ini. Kemudian ada subclavius. Kemudian ada subclavius. Nih, subclavius yang ini ya. Ini clavicula tadi. Nih, ini subscapularis. Terus di sini ada si coracobrachialis. Ini tulang humerus. Selanjutnya, nah ini yang tadi si otot pada bagian toraks nih ya. Ini ada nih musculus obliquus. Ini abdomen ya. Ini ya. Terus di sini ada musculus sternalis. Ada di sini sternal. Ini tadi ya nih si coracobrachialis, terus ada nih biceps brachii, terus ada si pectoralis major tadi. Nah, kemudian selanjutnya kita ke membrum superioris. Nah, ini tulang pada membrum superioris ya. Ini ada clavicula, terus ada spina scapula yang ini, terus ada scapula ini. Terus ada artikulasi acromioclavicularis di daerah sini. Terus yang ini
ada artikulasi humeri. Terus di sini ada tulang humerus. Nah, di sini ada caput radii. Terus ada juga olecranon. Olecranon itu yang di ujung siku, yang ini. Terus di sini ada ulna dan radius. Ulna dan radius. Di sini juga ada ossa carpi yang ini. Terus ada os metacarpi. Nih ada phalanges, bagian phalanges, ada phalanges media, phalanges proksimal, dan phalanges distal. Nah, ini bagian yang lebih anunya ya, lebih kelihatannya nih. Nih bagian distal yang ini ya, phalangesnya. Terus ada bagian phalanges yang media. Ini ada juga yang proksimal. Nah, ini distal proksimal. Terus di sini ada metakarpal. Nih bagian metakarpal. Di sini yang ini tuh namanya karpal, tulang karpal. Selanjutnya, di sini ada otot dari membrum superioris. Nah, di sini yang pertama nih bagian anteriornya ya. Bagian anteriornya di sini ada musculus trapezius, terus ada clavicula tadi, terus ada musculus pectoralis major tadi, terus ada musculus deltoid. Nih, musculus triceps brachii. Sini ada lagi biceps brachii yang short head dan biceps brachii yang long head. Terus ini ada musculus brachialis yang ini. Terus ada musculus brachioradialis yang ini. Di sini ada bicipital aponeurosis. Di sini ada musculus flexor carpi radialis dan juga musculus palmaris longus yang ini. Terus ini ada flexor carpi ulnaris ya, musculus flexor carpi ulnaris yang ini. Terus di sini ada flexor digitorum superficialis ya, si musculus flexor digitorum superficialis. Terus di sini ada flexor retinaculum yang ini, dan yang ini namanya palmar aponeurosis. Nah, itu bagian anteriornya. Ke bagian posterior dari membrum superioris, di sini ada tadi ini musculus trapezius. Terus di sini acromion process of scapula, ada musculus deltoid juga, nih musculus triceps brachii. Ini. Terus di sini ada musculus brachioradialis di sini. Terus di sini ada musculus extensor carpi radialis longus yang ini. Terus di sini ada juga musculus extensor carpi radialis brevis. Yang ini longus, yang ini brevis. Terus di sini ada musculus extensor digitorum. Nah, dan ini adalah extensor digiti minimi. Ini. Kemudian di sini ada ulnar nerve, ada anconeus yang ini. Kemudian ada musculus flexor carpi ulnaris yang ini. Kemudian ada musculus extensor carpi ulnaris, yang tadi flexor, ini extensor. Terus di sini juga extensor retinaculum. Selanjutnya itu ada vaskularisasi. Nah, ini vaskularisasi ya. Kalau ini yang arteri ya. Kalau arteri itu dia menyuplai darah ke seluruh tubuh. Nah, kalau di bagian toraks ini ya, nanti si pembuluh-pembuluh darah yang menyuplai dinding toraks, terutama si ini arteri interkostal posterior ini, dan juga arteri interkostal anterior ini, nanti yang mengelilingi dinding di antara koste yang berdekatan di dalam spatium. Nah, spatium interkostal, dia nanti di dalam spatium interkostal. Nah, arteria ini berasal dari aorta, dan arteri nih berasal dari si aorta ini. Kemudian dan arteria thoracica interna yang muncul dari arteria subclavia. Nih yang ini ya, arteri subclavia yang ini pada leher. Nah, nanti bersama-sama si arteria intercostal tadi ini membentuk suatu anyaman vaskuler seperti keranjang di sekeliling dinding toraks. Nah, di sekeliling ini ya, nih makanya seperti ini. Nah, ini. Sedangkan kalau yang vena ini ya, yang vena ini nanti dia dari seluruh tubuh itu dia akan mengembalikan darah tadi itu ke jantung melewati si vena. Nah, selanjutnya itu inervasi ya. Nah, inervasi
Jadi selain darah tadi, nah kita juga butuh si sistem saraf atau inervasi ini. Nah, buat mengontrol pergerakan. Nah, jadi ini. Kalau dalam nih. Nah, ini. Kalau di bagian toraks nih ada yang namanya intercostal nerves ini. Selanjutnya itu ada inervasi pada toraks ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kan dari medula spinalis nanti ya si sarafnya akan bercabang ya. Nanti dia akan jadi ramus posterior. Nih, terus lanjut ke nervus intercostalis, nanti dia lanjut ke jadi ramus cutaneus lateralis, lanjut ke ramus anterior. Nanti pokoknya ujung dari ramus dari nervus ini nanti tuh adalah ramus cutaneus anterior ujungnya ya. Nah, jadi persarafan dinding toraks itu terutama oleh nervus intercostal itu yang merupakan ramus anterior dari nervus spinalis thoracal 1 sampai 11 itu yang terletak pada spatium intercostal di antara costae yang bersebelahan. Terus ramus anterior nervus spinalis thoracal 12 itu berada di bawah costae yang 12. Nah, selanjutnya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak pada semuanya yang sudah ingin menonton. Terima kasih.